Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Rakib Jamari MA. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Siap. Pak Ramzi. Gantian. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada subuh hari ini kajian kita tentang fikih siasat. Pernah dengar Bapak-bapak? Fikih siasat. Siasat itu artinya strategi. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Hari Kamis. Hari ini Kamis ya? Oh, hari Kamis puasa. Udah sahur tadi. Sudah sahur nggak tidur lagi, langsung kemari. Kata istri, kita langsung aja ke masjid. Ya. Nanti kalau ada orang ceramah, ya kalau ada orang ceramah kita aja ceramah. Mengisi-ngisi waktu. Ya. Jadi lanjut, fikih siasat. Fikih siasat ini fikih strategi. Jadi bagaimana membangun suatu negara, itu pakai fikih siasat. Kalau nama pengarangnya Al-Mawardi, judulnya fikih siasat. Bisa kita beli di pasar, fikih siasat. Bisa kita download di internet, fikih siasat Al-Mawardi. Nah, ini fikih siasat ini jarang dibicarakan orang karena arahnya lebih banyak kepada politik. Jadi fikih politik itu namanya fikih siasat, termasuk tentang pemilu, memilih pemimpin, itu fikih siasat. Bagaimana berdagang yang baik, mengharamkan riba, bagaimana menerapkannya, itu pakai fikih siasat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat An-Nahl. Ini apa nih Pak Ustadz, apa nih Ustadz Bayu, apa nih? Populer sekali. Surat An-Nahl ayat 125. Itu hampir setiap Ustadz itu ayat andalannya itu dalam berdakwah. Tolong Ustadz Bayu. An-Nahl ayat 125. Bagaimana strategi fikih siasat itu menurut Al-Quran. Bisa dihafal aja tuh. Ud'u ila. Udah ketemu? Belum? Udah. Silakan. Masih sekali lagi. Dihafal aja lah ayat yang mudah. An-Nahl. Kalau An-Nahl itu surat yang ke-27. Kalau An-Nahl surat yang ke-16. Surat juga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, adabnya kita baca Shadaqallahul azim. Kalau kita sudah baca hadis, adabnya kita baca Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang azan, kita jawab apa? As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Apa jawabnya? Shadaqta wa barakta. Alah, hafal saja kan. Kalau as-salatu khairun minan naum, shadaqta wa barakta. Benarlah engkau, iyo bana, bahwa lebih elok salat daripada lalau. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih bagus daripada tidur. Kita jawab shadaqta wa barakta. Benarlah engkau dan dapat berkah engkau. Jadi beruntunglah orang yang salat subuh, yang azan subuh dapat barakah. Diberi berkahlah engkau oleh Allah. Itu dalam bahasa Arab mukhatab namanya. Mukhatab hadir waktu itu juga. Kalau dengar di radio saja orangnya nggak hadir, itu ghaib namanya. Kalau ghaib pakai hu. Sadaqhu, dia benar. Tapi kalau mukhatab langsung sadaqta, hadir pada waktu itu, benar engkau dan dapat berkatlah engkau. Jadi kalau khairun minan naum kita baca shadaqta wa barakta. Kalau orang baca hadis lupa ustadznya membaca shadaqah Rasulullah, jamaah dalam hati jawab yang sudah baca hadis, kita membaca shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang baca ayat Al-Qur'an Al-Karim, ustadznya lupa membaca shadaqallahul azim, maka jamaahlah yang membaca shadaqallahul azim. Bukan wajib itu adab, akhlak, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap orang yang azan. Begitu diterangkan. Baik, mari minta hormat. Fikih siasat, fikih politik, fikih strategi. Apa strateginya mengajak manusia? Ud'u ila sabili rabbika. Strateginya yang pertama bil hikmah. Strategi namanya. Ya, siasat namanya. Jadi mengajak manusia berdakwah itu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Dalam hikmah itu dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan, iya kan? Dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa itu hikmah? Al-Quran itu salah satu dari nama Al-Quran itu Al-Hikmah. Banyak hikmah-hikmah kebijaksanaan di dalam Al-Quran. Jadi Pancasila itu, yang hikmah itu diambil dari bahasa Al-Quran. Maka jangan dipertentangkan Pancasila dengan Al-Quran. Ini tes orang di KPK itu tesnya terhadap siapa itu? Anies apa? Bukan Anies Baswedan, siapa? Novel Baswedan. Tanya, kamu pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Oh, itu terlibat namanya, terbalik. Kenapa? Karena Pancasila itu dikutip bahasanya dari bahasa Al-Quran. Jadi kalau dipilih, pilih Al-Quran apa Pancasila? Jawabnya yang benar, pilih dua-duanya. Al-Quran sebagai dasar imanku, Pancasila sebagai dasar negaraku. Begitu. Karena permusyawaratan
Rakyat apa itu? Pancasila keempat? Kerakyatan, saya pula yang lupa. Rakyat itu juga bahasa Arab. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun li rakyatihi. Setiap pemimpin itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Orang yang dipimpin namanya rakyat, pemimpin namanya ra'in. Kok belajar Pancasila pula kita sebut ini ya? Karena Pancasila itu dirumuskan dari bahasa Al-Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, rakyat bahasa Arab, hikmah bahasa Al-Quran. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah itu termasuk di dalamnya kebijaksanaan, termasuk di dalamnya wahyu. Hikmah juga di antara hikmah itu artinya kebijaksanaan. Jadi double itu gunanya untuk memperkuat saja. Jadi tidak bertentangan dengan hikmah kebijaksanaan. Itu saling memperkuat. Hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah juga bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sehingga dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Asy-Syura, surat permusyawaratan, surat yang ke-42. Permusyawaratan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, wakil juga bahasa Arab. Nah, jadi itu yang merumuskan Pancasila itu kan orang Islam semua, berdasarkan kesepakatan umum. Letakkan Pancasila itu membuatnya orang Islam, tapi bisa diikutkan orang non-Islam di dalamnya, karena Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat untuk orang Islam saja, orang non-Islam itu pun mendapatkan kebijaksanaan sebagaimana piagam Madinah. Kalau Pancasila itu pembukaan dari piagam Jakarta. Kalau Nabi ada piagam Madinah. Di Madinah itu ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, penyembah berhala. Nah, mari kalian bersama-sama merumuskan piagam Madinah. Nah, di dalamnya bahwa baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, sama-sama mempertahankan negara kita namanya Madinah. Kalau diserang oleh orang Mekah, sama-samalah kita membela negara kita yang bernama Madinah. Karena adanya konstitusi namanya itu. Konstitusi itu bahasa Prancis. Konstitusi apa artinya itu? Lihat pernah dengar konstitusi. Konstitusi itu artinya undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi. Nah, dengan adanya konstitusi tadi, hukum dasar itu, maka pemimpinnya disebut dengan presiden. Jadi tidak salah kalau disebutkan Nabi Muhammad itu presiden pertama di dunia, kalau dasarnya pada konstitusi tadi, adanya undang-undang dasar tadi. Nabi Muhammad lah sebagai presiden pertama di dunia, karena dia yang mempunyai konstitusi, hukum dasar bersama untuk seluruh agama. Seluruh agama apapun yang bernaung di Madinah harus dia membela kesatuan, negara kesatuan Madinah, Yahudi dan Nasrani bersama-sama. Nah, itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu pertama dia melaksanakan sesuatu itu berdasarkan wahyu dari Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad berdasarkan hikmah kebijaksanaan dia sendiri. Maka dalam hal kebijaksanaan ini boleh dirundingkan, boleh dikritik. Jadi kalau Nabi Muhammad punya kebijaksanaan boleh dikritik. Tapi kalau wahyu dari Allah tidak bisa dikritik. Maka di dalam menghadapi musuh-musuh dari luar Madinah, dalam permusyawaratan itu para sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, di mana kita harus menunggu pasukan dari luar yang ingin menyerang kita?"
Apa kita menyongsong keluar atau kita bertahan di Madinah ini? Nah, kata Rasulullah, kita serang keluar. Maka sahabat bertanya, itu wahyu dari Allah atau kebijaksanaan engkau saja ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu kebijaksanaanku, bukan firman dari Allah. Nah, kalau begitu bisa dikritik ya Rasulullah. Bisa. Menurut kami ya Rasulullah, jangan kita menyerang keluar, tapi kita bertahan di Madinah karena banyak mata air di sini, karena mereka akan kesusahan mencari mata air karena panasnya di situ. Banyak orang mati di dalam perang bukan karena pedang, tapi karena kehabisan air. Kita bertahan di sini. Diikuti oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu menyangkut strategi, karena itu mengangkut hikmah. Nah, mengangkut pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat selalu bertanya begitu. Itu firman Allah atau tidak ada yang bantah? Ya Rasulullah, kita harus keluar dari negeri Madinah. Apakah itu firman Allah? Iya, kata Rasulullah. Tidak ada yang bertanya lagi. Kita ikut saja. Tapi kalau itu pemikiran engkau, kebijaksanaan engkau ya Rasulullah, kami punya alternatif yang lain. Nah, itu akan diikut oleh Rasulullah dalam permusyawaratan itu. Nah, jadi strategi atau fikih siasah itu pertama ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Kemudian yang kedua strateginya mau'izatul hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi suatu negeri itu Mekah mau memerangi, dikirimi surat dulu, berunding dulu, janganlah kita sampai perang. Dirundingkan yang baik-baik dulu. Atau ada yang harus kami bayar kalau kami tersalah melanggar sesuatu, atau kami berikan hak Anda, ada sumur yang Anda inginkan, kami beri. Musyawarah dulu. Tidak bisa dimusyawarahkan lagi baru perang. Oh, ini enggak bisa, ini tidak bisa dirundingkan, enggak bisa lagi. Nah, apa boleh buat, tapi dengan syarat tidak boleh menyerang lebih dahulu. Jadi strategi perang di dalam Islam itu tidak boleh memerangi lebih dahulu. Kalau orang lain memerangi, baru kita memerangi pula. Itulah di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 29. Tolong lagi Ustaz Wahid. Jadi ada ayat menyuruh memerangi orang kafir. Bunuhlah ahli kitab yang kafir, bunuhlah, ada. Nah, kalau dia menyerang lebih dahulu, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 29. Ketemu Ustaz Wahid? Nah, silakan Ustaz Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi yu'minuna billahi wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sadaqallahul azim. Terus artinya, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. nah, Mereka yang tunggu sebentar. Qatilul ladzina la yu'minun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Itu kan perintah itu. Dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amar. Artinya perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Lanjut Ustaz, ulangi lagi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik,
Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kalau kita tinjau dari segi lafadznya, qatilul ladzina la yu'minun. Memang amar ya, perintah, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman itu. Tapi ingat, itu bentuk kalimat itu qatilu. Ya. Kalau suruh perangi saja, bunuh saja, uqtulu bunuhlah. Tapi di situ disebutkan qatilu. Qatilu itu artinya saling membunuh. Artinya kalau dia berniat untuk membunuh kita. Nah, kalau qatilu dia berniat atau tidak orang itu membunuh kita bunuh saja karena dia kafir. Nah, itu uqtulu kalimatnya. Tapi bukan uqtulu di sini. Qatilu, saling perang, saling membunuh. Kalau dia berniat untuk memerangi kita, baru kita boleh membunuhnya. Tapi kalau sudah ditawan, dia sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, pohon-pohon tidak boleh ditebang. Kalau kita masuk ke negeri mereka itu punya gereja tidak boleh diruntuhkan, pendetanya tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu bagi yang jahat saja, yang memerangi saja. Kalau tidak boleh. Nah, itu strategi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada lagi strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah. Nah, jangan langsung bunuh saja, langsung perang, dialoglah dulu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Nah, jadi Pak Ibu Tuhan, berdialog, berdiskusi dengan yang terbaik itu strategi yang paling bagus. 3 strategi. Nah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari punya strategi. Misalnya apa? Strategi berdakwah seperti di Jawa. Wali Songo memakai strategi musik. Tidak diharapkannya musik. Bagaimana? Untuk strategi. Nah, strateginya itu mengumpulkan orang ramai-ramai pakai macam-macam musik-musik Jawa itu diikutkan oleh Wali Songo. Dalam berkumpul banyak-banyak diadakan pemberian nasihat, ada wayang, kemudian dipergunakan untuk skaten. Skaten itu singkatan sebutan dari syahadatain. Jadi karena orang Jawa susah menyebut H menjadi K. Skaten itu syahadatain. Ketika mereka berkumpul banyak-banyak itu diadakan syahadatain. Disyahadatkan mereka secara beramai-ramai melalui kesenian. Nah, itu strategi. Nah, strategi ini, fikih strategi ini jarang dibaca orang, sehingga dianggap bid'ah aja semua. Kenapa? Karena tidak mempelajari strategi fikih siasat. Bagaimana strategi ini? Dasarnya surat apa tadi? An-Nahl ayat 125. Kalau dalam hadis dasarnya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamulah yang lebih tahu tentang strategi menghadapi duniamu. Nah, jadi kita menghadapi dunia kita itu kita punya strategi sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW strateginya. Kenapa? Karena tempat berbeda-beda. Di Afrika lain lagi strateginya, di Jawa lain lagi, di Sumatera lain lagi. Kalau di Sumatera strateginya dari Siak dulu orang berdakwah, karena sungai-sungai terbesar dulu masuknya dari laut, dari sungai Siak. Orang-orang Arab ini langsung masuk ke Sumatera Barat. Waktu itu Sumatera Barat belum Islam. Abad yang ke-10, abad ke-11 belum Islam, masih agama Hindu. Daerah Batu Bersurat itu dulu itu pinggir pantai dahulunya. Ada batu di sana, Batu Bersurat. Daerah Candi Muara Takus. Muaro itu artinya menghadap ke laut. Di situ Muaro laut dulu. Nah, masuklah orang dari Persia, dari Gujarat, dari Arab, pedagang-pedagang Arab itu masuk ke sana
waktu itu Sumatera Barat masih agama Hindu, menyembah roh nenek moyang, dan banyak dibolehkan di sana memakan cicak. Waktu itu ada siarannya ditulis oleh Hamka. Nah, jadi waktu tinggal di Surau, orang-orang Arab yang dari Siak tadi, sehingga orang yang tinggal di Surau sampai hari ini di Sumatera Barat disebut orang Siak. Oh, ini orang Siak tuh. Nah, kenapa? Karena tinggalnya di masjid, tinggalnya di Surau, yang sebetulnya ulama yang asal dari Siak berangkat ke Sumatera Barat mengikutkan hulu sungai. Kan sungai Siak kalau ikut hulu-hulunya, ujung-ujungnya ke Sumatera Barat. Nah, waktu itu di Sumatera Barat sebelum Islam membolehkan memakan cicak, namanya pantau paran. Pantau paran, paran itu loteng. Pantau itu yang berkeliaran di loteng. Boleh. Dan waktu itu ustadznya, ulamanya belum mengharamkan cicak. Nah, jadi ketika mereka makan bersama, dihidangkan cicak itu, dia tidak makan. Oh, kurang suka, tidak biasa. Belum dikatakan haram. Untuk apa? Strategi. Nah, jadi lama kelamaan ndak syukur rupanya kiai ko, ustaz ko, ndak syukurnya makan pantau paran. Nah, maka cicak nggak suka. Besok nggak dibawa lagi. Nah, lama-lama baru diberitahu bahwa menurut ajaran Islam itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi yang bawa telur ayam, yang bawa hal-hal sayur-sayuran dimakan. Kenapa? Strategi. Coba langsung saja diharamkan. Kurang ajar.